Setiap suara berarti, setiap dialog bermakna. Halo, selamat datang di Ruang Dialog bersama saya, Aura Frilifa. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Ada Bapak Harmonis. Halo Halo Bapak. Aura. Selamat datang di Ruang Dialog. Bapak Iya. apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. meski puasa kita harus semangat Kita sehat-sehat harus tetap walafiat semangat ya. ya Oke, Pak. Aura mudah sehat juga ya. Alhamdulillah aku sehat. Dan mudah-mudahan juga para pendengar M Radio dan maupun berada juga Anda sehat walafiat. Amin ya. Amin. Bapak mungkin masih banyak nih teman-teman Ruang Dialog yang belum tahu. Bapak tuh di Ilmu Komunikasi FISIP UMJ. Bapak mengajar mata kuliah apa saja sih Pak? Iya. Sebenarnya mata kuliah yang saya ampu, bahasa lainnya diajar memang di ampu namanya. Di ampu itu banyak mata kuliah. Kalau saya coba lakukan kilas balik, sebelum berdirinya konsentrasi broadcasting, sebenarnya saya itu lebih banyak ngajar di public relation atau di PR atau di humas bahasa Indonesia. Orang kenal biasanya humas itu. Nah, ada mata kuliah pengantar humas namanya, saya ngajar mata kuliah. Kemudian mata kuliah komunikasi politik. Kemudian semenjak ada konsentrasi broadcasting atau penyiaran, saya lebih banyak diarahkan dan malah saya juga mengarahkan itu diri saya sendiri kepada broadcasting. Kenapa? Jadi kan karena ya, tapi sebelum itu deh mata kuliah yang saya ampu itu kemudian mata kuliah tadi ya. Mulai pengantar broadcasting, saya ngajar itu mata kuliah basic, mata kuliah dasar. Saya sering menyebut namanya basic knowledge-nya dari penyiaran itu kan. Dan kalau basic knowledge itu bagus, insya Allah Anda juga akan bagus. Kemudian mata kuliah komunikasi politik, kemudian mata kuliah hukum dan etika penyiaran yang D1 kembali lagi ya. Kemudian mata kuliah riset penyiaran untuk di degree atau S1. Sementara di Mikom Magister Ilmu Komunikasi saya ampu mata kuliahnya adalah mata kuliah pertama itu mata kuliah dulu disebut namanya media dan regulasi. Sekarang sebut mata kuliahnya regulasi media dan big data namanya. Kemudian saya juga ngampu mata kuliah komunikasi politik juga, ngampu. Kemudian ada mata kuliah negosiasi. Kalau saya perhatikan mata kuliah yang saya ampu itu adalah mata kuliah yang memang ada kaitan dengan baik saya belajar ilmunya maupun saya pernah jadi praktisi gitu kan. Misalnya untuk pengantar broadcasting, ya saya dibilang praktisi enggak juga, tetapi tidak juga bisa. Kenapa? Iya juga bisa. Kenapa? Karena saya sampai hari ini kan masih konsultan riset penyiaran di KPI Pusat gitu. Nah, kemudian mata kuliah yang berhubungan dengan politik, mungkin karena saya mantan aktivis mahasiswa dulu. Aura saya di kuliah dulu saya bukan mahasiswa kupu-kupu, apalagi kura-kura gitu. Kunong-kunong ya Pak? Itu nanti kemudian karena saya pernah jadi politisi juga kan untuk DPR RI. Jadi bukan DPRD, ini tingkat pusat ya Aura kan itu kan saya jadi calon anggota legislatif, walaupun saya nggak terpilih karena tadi katanya harus punya uang saya kurang. Ya katanya kalau bahasa teman-teman saya harmonis, Anda boleh punya yang namanya intelektualitas, Anda boleh punya kapasitas, punya kapabilitas, tapi kalau nggak punya sitas nggak jadi gitu. Itu orang, jadi ada sitasnya orang. Betul. Itu. Berarti sekarang Bapak mendedikasikan diri Bapak untuk di bidang penyiaran ya Pak? Iya. Saya agak penasaran nih, kenapa akhirnya Bapak mendedikasikan diri Bapak untuk melanjutkan di bidang penyiaran ini? Ya, pertama saya lihat dari segi pendidikan. Pendidikan degree saya walaupun dulu dinamai IAIN, ya sekarang kan namanya kan UIN. Nah, di IAIN itu dulu Fakultas Dakwah ada namanya jurusan dulu namanya Aura. Jadi yang prodi itu kami dulu nggak kenal yang jurusan. Mungkin pada saat itu saya canda adalah karena banyak jurusan-jurusan gitu. Jurusan Tanah Abang, jurusan Seneng, Blok M. Beda dong Pak. Itu makanya sekarang nama Itu prodi. busway ya Pak. Iya tuh. Nah, jadi jurusan saya jurusan PPAI, nama penyiaran penerangan. Tapi ada AI-nya agama Islam itu kan. Kenapa? Karena mungkin karena IAIN itu atau UIN itu. Kemudian S2 saya kan saya bercanda biasanya S2 ini di mana Pak? Saya sudahnya di UI sebelah. UI itu apa? OUI. Itu apa? Ini kan UI gitu kan itu. Kenapa? Karena saya tahu ternyata ketika saya kuliah di Malaysia, malah sampai S3 saya di bidang broadcasting penyiaran. Itu bersalah. Kemudian berikut juga mungkin karena saya mendedikasikan, yang terakhir aja saya ambil adalah karena
kita punya namanya konsentrasi di FISIP dulu di komunikasi menurut saya dulu kan ada dua konsentrasi public relation PR kemudian advertising iklan. Nah kemudian ketika saya di prodi kita bikin namanya konsentrasi broadcasting karena tadi saya lihat saya backgroundnya S1-nya penyiaran lalu ya saya ajak teman-teman Pak Amin kan akhirnya apa kita didikan broadcasting itu. Selain itu tentu ya kan saya melihat tadi bahwa ternyata media penyiaran ini bisa kita gunakan untuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial budaya. Kepentingan politik banyak orang jadi berhasil di bidang politik, apakah jadi anggota DPR, pejabat ternyata memanfaatkan media. Kemudian ekonominya adalah ternyata orang kaya banyak di media gitu. Kan semua orang kan ingin kaya orang. Iya betul Bapak. Kemudian soal budayanya saya ingin merubah masyarakat kita supaya perilakunya Islami kira-kira itulah Aura. Itu kira dasarnya. Tapi kalau menurut Bapak sendiri nih, apakah media penyiaran itu harus dengan preferensi penonton atau mereka harus tetap berpegang pada standar jurnalistik meskipun pada akhirnya mereka bakal kehilangan audiens gitu? Kalau menurut Bapak sendiri gimana tuh Pak? Ini tergantung perspektifnya Aura. Kita mau pakai perspektif kapitalis, perspektif market pasar atau kita coba gabung antara. Kalau saya berpikirnya adalah sebenarnya karena di mindset teman-teman media itu kayak tadi ada kepentingan ekonomi di situ. Kalau bicara ekonomi berarti market oriented tergantung kepada pasarnya apa kecenderungan. Nah teorinya ada nih Aura, saya nggak bicara terlalu panjang nanti. Poinnya adalah bahwa kalau selalu kita ikuti yang nama selera pasar, ingat bahwa selera itu juga akan mengalami perubahan. Iya. Nah itu yang penting dan ada efeknya adalah nanti itu juga menurut saya kan kalau perubahan yang paling bagus kan tidak masalah. Tapi kan kita jangan lupa media itu punya namanya fungsi media. Ada namanya fungsinya to inform menyebarkan informasi, ada nama to educate, ada namanya fungsi namanya entertain hiburan itulah. Nah saya melihatnya bingkainya sebenarnya frame-nya kalau kita pakai ilmu framing itu sebenarnya edukasi itu yang paling penting. Karena ikut selera pasar kan belum tentu selera pasar ini kan itu kan sesuai dengan apalagi kita punya namanya aturan regulasinya. Karena memang dilihat dari teori itu mengatakan kecenderungan pasar itu biasanya adalah kan kira-kira trennya kemana nih gitu loh. Itu biasanya kita orang kan kalau bahasa anak mudanya lagi viral apa ini kan itu biasa gitu kita itu nah makanya kan kehebatnya sementara sesuatu kan harus ada aturannya gitu orang itu. Jadi oke, kita pahami selera pasar selagi selera pasar itu masih inline. Nah itu kan itu atau bergaris lurus dengan peraturan perundangan. Karena memang masyarakat kita kan juga masyarakat yang peduli dengan segala peraturan perundang-undangan. Itu kira-kira Aura itu. Nah, itu. Berarti ini tuh tergantung perspektif masing-masing ya Pak. Iya. Tapi kalau menurut Bapak seberapa besar sih pengaruh media penyiaran dalam membuat opini publik Pak? Nah ini kembali ke teori yang kita pakai nih. Kan karena Bapak scholar, para sarjana itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan teorinya disebut dengan teori namanya media effect itu, pengaruh media. Ada the powerful of media. Nah, dianggap bahwa media itu punya kekuatan yang maha dahsyat luar biasa. Nah, dalam konteks misalnya bangun opini bahwa ternyata opini masyarakat itu tergantung kepada medianya. Karena memang tadi the powerful of media itu kan debalik teori dasarnya, teori peluru. Kalau ketika terlemparkan itu masyarakatnya. Nah, saya melihatnya gini, kalaupun ada teori mengatakan bahwa ada usage gratification namanya, seperti itu adalah tergantung kepada kitanya itu. Tapi kalau saya mengatakan sederhana aja lah, saya tidak terlalu teori the powerful ya. Saya menganut teori yang namanya moderat. Di dalam teori itu ada teori moderat. Moderat artinya apa? Ada hal tertentu itu memang dipengaruhi oleh media. Contoh sederhana lah, maaf ya. Saya dulu nggak kenal namanya calon presiden si A itu kan saya nggak usah sebut nama siapa itu calon si B itu tapi ketika media mempublish setiap hari ini kan akhirnya apa itu yang dia pahami selama ini orang yang nggak ngerti orangnya tapi kan di blow up oleh media kan akhirnya apa ini orangnya orang baik itu kan itu orang sederhana itu kan kira-kira gitu itu kan itu. Nah, walaupun kemudian mungkin ada yang kecewa dan nggak kecewa itu biasa dalam hidup. Arti poinnya adalah bahwa
opini masyarakat itu dalam konteks tertentu itu bisa dipengaruhi oleh media, tapi dalam konteks yang lain itu kan media hanya tugasnya untuk reinforce, memperkuat opini yang ada tengah masyarakat kita gitu. Tapi itu. Nah, sekali lagi saya tidak paham yang the powerful of media, tapi saya pahamnya adalah bahwa media itu punya pengaruh yang moderat, itu kira-kira gitu. Tapi saya tidak mengatakan juga bahwa itu tergantung pada orang, enggak juga. Nyatanya kan masih ada juga orang kan itu. Nah itu makanya sebenarnya dibagi tingkatan-tingkatan manusia itu, tingkatan orangnya. Kalau orang misalnya nggak punya info sama sekali, pengaruh media itu luar biasa. Tapi kalau dia punya info lain, itu kan itu biasanya. Maka USIS berlakunya di situ. Kenapa? Karena USIS itu adalah pengaruh media, tapi pengaruh orang-orang sekitar dia, kira-kira. Apakah temannya gitu. Itu. Berarti opini media itu sangat berpengaruh ya Pak dalam opini publik ya Pak? Bahasa saya bukan sangat punya pengaruh lah gitu. Kalau bisa sangat itu kan biasa kan ada indikator biasanya kan itu kata. Saya kalau sangat itu biasa orang the powerful of media namanya. Walaupun teorinya ada gitu kan yang mengatakan gitu. Tapi kalau saya itu. Tapi kalau dari media penyiaran itu sendiri, bagaimana sih Pak mereka menjaga kredibilitasnya Iya, dalam iya. menyajikan berita? Nah, kalau bicara kredibilitas teman ini, kita itu biasanya memahami gini. Pertama dari perspektif publik. Yang kedua, saya mengatakan karena saya kajian regulasi, maka tentu saya perspektif saya regulasi ya. Maka menurut saya kredibilitas itu tergantung sejauh mana media itu konsisten. Ini bicara konsistensi ya, itu kan itu. Taat azas, taat aturan namanya kan itu. Nah, kalau dia taat aturan insya Allah kan semuanya. Makanya contoh gini, KPI itu kan melakukan riset di bidang kualitas program siaran. Ya, nah, apa alat ukurnya program yang berkualitas itu? Ukurannya adalah regulasi, aturan itu. Makanya kan saya selalu katakan teman-teman, sebuah negara, sebuah institusi kalau nggak ada aturannya, maka sama kita ibarat di hutan belantara kan suka-sukanya kan itu. Makanya, tapi tolong ingat aturan itu sebenarnya tidak, kalau bahasa saya aturan itu sejatinya tidak mengikat orang atau tidak membuat lincah gitu loh, bahasa saya lincah. Kita harus lincah dengan aturan itu. Ya. Bapak juga tadi sempat notice kalau Bapak sempat menjadi politikus ya Pak? Politisi. Iya. Kalau di penyiaran sendiri, apakah mereka memiliki tanggung jawab besar nggak sih Pak dalam penyebaran kebencian politik di masyarakat? Sekali lagi, dalam teori dasar itu ada namanya social responsibility, tanggung jawab sosial. Artinya apa? Media itu nggak bisa lepas tangan terhadap apa yang dia diseminasikan, yang dia publish, bahasanya itu dipublish, diseminasikan, dia nggak bisa. Karena ya kan setiap orang apapun yang dilakukannya, dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Dia nggak bisa dia nggak bisa lepas tangan. Kenapa? Karena memang orang yang sadar itu kan biasanya dia berpikir ada konsekuensi gitu lah. Itu makanya dalam teori social responsibility itu adalah bahwa media itu punya tanggung jawab sosial. Karena tadi kembali ke tadi dia nggak bisa, nggak sekedar ini nggak bisa begitu. Nah kalau saya menggunakan perspektif agama adalah hal jazau lisan ilal lisan. Kebaikan pasti akan dapat kebaikan. Jelek juga kejelekan itu kira-kira. Dan kasus itu banyak kalau kita baca sejarah ya. Tokoh-tokoh yang dulu menganiaya orang, mensengsarakan orang, biasanya akhirnya juga nggak bagus juga. Itu kira-kira. Maka tanggung jawab sosial itu adalah sebuah keniscayaan, keharusan bagi media apapun, termasuk media penyiaran. Nah, lalu gimana caranya mengatakan dia bertanggung jawab atau tidaknya? Kembali tadi sejauh mana dia menaati, mengikuti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kira itu paling penting saya. Kalau di zaman sekarang nih Pak, semua orang kan sudah memakai sosial media ya Pak. Betul. Dan AI itu sudah sangat pesat ya Pak. Iya. Kalau dari algoritma dan AI itu digunakan di industri penyiaran untuk meningkatkan jangkauan engagement audience gak sih Pak? Yes, yang perlu menurut saya pahami adalah kita kalau saya mengatakan gini nih, bahwa kemajuan teknologi itu nggak bisa dibendung. Ya itu kan dia. Nah yang penting adalah bagaimana kita manfaatkan kemajuan teknologi itu, ya kan, itu dalam segala bidang apapun. Dalam bidang penyiaran, algoritma itu penyiaran menurut saya sebuah keharusan, kepercayaan. Kenapa itu? Sebenarnya kan algoritma itu bicaranya kan terstruktur tuh.
ya kan sistematis gitu, kira-kira gitu kan itu. Nah kalau kita ngomong, kalau kita nulis, kalau kita berita kan harus terstruktur, nggak boleh random, nggak boleh acak. Nah ini kan, nah AI itu sebenarnya kan itu kan, bagaimana dia memuat AI itu kan namanya kecerdasan buatan namanya kan itu artinya bukan kecerdasan sesungguhnya kan itu kan. Nah tergantung misalnya kan kalau algoritmenya itu berantakan dan itu kita masukkan, kita input ya kan, dan makanya itu diproses oleh AI itu kan berantakan juga. Makanya pengemahan soal algoritma itu sebuah keharusan. Makanya kalau ketika di kampus sebenarnya gampang ini aura kampus itu kan. Kalau nulis skripsi itu biasanya ada pendahuluan, ada kan itu kan, Iya. ada landasan teori, ada metodologi, ada hasil itu. Itu sebenarnya kan terstruktur gitu tuh. Kalau bahasa teman-teman saya namanya pembabakan namanya. Harus terbabat. Sama lah. Kita lahir pun sebenarnya kan sudah nampak tuh algoritma lahirnya. Bayi, ya kan itu kan. Kemudian perutnya itu kan, kemudian jalan itu kan sebenarnya kan nampak algoritma gitu. Iya. Kan nggak ada orang lahir langsung lari kan, nggak ada. Nggak ada ya, Pak. Ya gitu kan nampak algoritma kan gitu, lebih kesederhana gitu. Saya Iya. suka menyederhanakan itu. Jadi jangan dipaham algoritma itu enggak bukan itu. Karena nanti itu yang akan diikuti kan itu kan sebagai panduan ketika kita menginput kepada AI itu, kira-kira itu. Gitu, iya. Dan menurut saya penyiaran harus terstruktur gitu. Jangan berantakan. Bikin berita kan udah tahu tuh 5W1H, nah makanya itu kan harus urutan 5W1H, kira-kira itulah. Tapi kalau dari AI itu kan ada yang namanya deepfake ya Pak? Iya, deepfake, Deepfake. betul. Ada nggak sih Pak regulasi yang mengatur deepfake sendiri dalam produksi berita? Menurut Bapak itu gimana Pak? Kan gini caranya nih, emang menarik ya. Orang bicara deepfake itu pikiran orang mungkin macam-macam ya. Nah yang ini pemahaman seluruh deepfake itu kita bicaranya adalah ini nih. Ini kan komunikasi. Komunikasi itu nanti ada baginya, katakan salah satu adalah broadcasting, penyiaran. Penyiaran itu di bawahnya nanti ada namanya, semuanya kan kita arah ke teknologi ya, teknologi AI. Nah di AI itu nanti ada namanya, salah satu kita bicara deepfake itu. Nah deepfake itu kan bahasa sederhananya adalah bagaimana yang ada di AI bisa dimasuk tulisan atau apa ya. Ini kan divisualisasikan dalam bentuk video. Ya kan itu video artinya. Nah video nanti. Nah makanya kan kalau kita bicara itu, bagaimanapun semua produk yang dibuat itu sekali katakan tadi harus ada aturannya. Nah dalam konteks Indonesia kita kenal namanya undang-undang ITE awalnya itu kan. Walaupun kemudian nanti diperbaharui atau ada beberapa pasalnya dianulir atau diperbaiki lah. Kalau bahasa direformasi oleh undang-undang KUHP gitu kan nanti kan kita hukum acara pidana itu. Nah, kemudian yang ada satu lagi yang namanya perlindungan data konsumen. Nah, itu kan itu atau bukan perlindungan data perlindungan data lupa lagi itu. Pokoknya ada bahasa data itu harus dilindungi, Iya. data pribadi PDP, perlindungan data pribadi. Oh, Nah, itu PDP. PDP. Nah, data pribadi harus dilindungi. Nah, cuma yang perlu dipahami adalah yang dibuat dalam bentuk visualisasi, bentuk dalam video tadi, deepfake tadi kan itu ya, kan itu nanti. Nah, yang penting adalah ikut aturan ini. Sekarang misalnya kalau bikin video misalnya, videonya tadi jangan terjadi pembohongan publik. Jangan terjadi hate speech, itu kan ujaran kebencian gitu kan itu kan. Kemudian apalagi ya misalnya maaf, saya masih ingat dulu ada peristiwa Mandiri itu ada namanya nama teman Arsad namanya. Arsad tuh pedagang sate. Kemudian dia bikin video itu ya tentang akhirnya ditangkap padahal dia nggak ngerti. Nah makanya menurut saya jadi sesuatu itu ada aturannya dan aturan itu harus disosialisasikan kepada teman-teman itu kan. Karena memang yang khusus banget misal undang-undang tentang deepfake kan nggak ada. Saya malah pikirnya ya kan undang-undang ITE sudah ada ujaran kebencian apa. Maka video-video yang dibuat itu deh kan, walaupun orang mengatakan video palsu namanya kan, saya mengatakan saya namanya bukan video palsu, namanya itu video yang ya masalah kreativitas lah itu kan itu tampilannya. Tapi tetap tadi katakan yang namanya regulasi. Di Indonesia kan biasanya berpegang 3 saja. Pertama tadi adalah kalau yang terakhir hanya 2. Kenapa? Karena undang ITE itu kan undang 2016 itu kan dirubah melalui KUHP yang 2023 itu nanti. Nah, tapi kan pelindungan data pribadi tadi kan yang paling penting itu nanti. Jangan misalnya deepfake itu dimunculkan adalah kalau data pribadi misalnya kan ya, yang paling krusial itu menurut saya adalah
Anda punya uang berapa kan nggak boleh itu kan atau di bank mana kan nggak boleh itu kan kayak itu Pak itu. Di perubahan pesat konsumsi media sekarang nih Pak, gimana sih Pak cara media penyiaran sendiri itu memastikan bahwa mereka tuh bakal tetap relevan gitu Pak di zaman yang udah pesat gini? Ya, saya bisa sedikit dulu. Awalnya komunikasi itu orang bicaranya pers, cetak. Kemudian muncul namanya radio. Dipikir orang bahwa media cetak itu akan mati. Nyatanya enggak juga. Nah, ketika radio berkembang muncul lagi nama televisi. Pikir orang radio itu mati, nyata enggak juga. Nah, kemudian sekarang kan ini menurut saya perkembangan teknologi ini kan bicara teknologi, dia bisa katakan itu kan dia akan selalu terjadi, nggak bisa terhindari. Nah, makanya yang penting menurut saya adalah bagaimana sekarang teman-teman media penyiaran itu melakukan proses adaptasi, tapi tetap menjunjung tinggi namanya peraturan perundang-undangan itu. Itu yang paling penting itu adaptasi. Artinya apa? Kita kan nggak mungkin membantah, kita kan nggak bisa mendukung kemajuan teknologi bilang tadi kan. Kemajuan itu adalah sebuah keharusan. Sekarang bagaimana teman-teman media, terutama penyiaran itu memanfaatkan itu dengan tetap sekali lagi karena itu karena menjunjung tinggi. Tapi saya kalau dipilih sebenarnya apa? Antara namanya saya AI karena itu dikritisi oleh para pakar kok. Yang namanya kecerdasan buatan berarti nggak original kan? Iya. Yang ori tetap adalah kitanya itu loh. Satu. Yang kedua, kelemahan dari AI saya lihat itu adalah dia hanya bisa mengeluarkan apa yang diinput, diproses, itu kulihat itu apa ada. Jadi kalau bahasa saya ibarat misalnya fotokopi gitu loh. Cuma tampilannya nama keren, padahal fotokopi juga kan, kenapa? Makanya tadi bilang tadi tergantung kepada siapa yang inputnya gitu loh. Nah, itu nanti. Kalau yang input pertama tadi algoritma udah berantakan. Kedua yang diinput ada yang bertentangan dengan etika pasti berantakan juga itu kan. Banyak nggak etis itu kira-kira yang itu. Yang banyak misalkan yang input adalah yang bertentangan perundang-undangan, pasti nanti persoalannya kan muncul ada yang bertentangan perundang-undangan itu, makanya itu perlunya. Nah, makanya itu kata-kata tergantung nanti bukan hanya operator, tergantung kepada regulatornya. Nah, itu yang paling penting tuh regulatornya paham enggak itu kan itu. Nah, itu yang penting itu ya. Oke. Baik, obrolan kita hari ini seru banget ya Pak. Iya, kita membahas tentang di bidang penyiaran broadcasting yang ini adalah emang wadahnya Bapak gitu. Iya. Udah emang tempatnya Bapak untuk menjelaskan itu gitu. Terima kasih Bapak atas Sama-sama, waktunya sudah meluangkan waktu di ruang dialog hari ini. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di next time atau next episode ya Pak. Insya Allah. Saya juga merasa kayaknya waktunya agak terbatas. Saya sebenarnya mau menekankan begini sebenarnya bahwa pertama saya katakan nanti kemajuan teknologi, yang penting saya itu ya, kemajuan teknologi saya katakan itu jangan merusak peraturan perundang-undangan, satu. Yang kedua, banyak teknologi memang kita pahami dia biasanya mendahului peraturan perundang-undangan, itu biasa. Yang ketiga, kebanyakan teknologi adalah itu sebuah keharusan kepercayaan, nggak bisa kita bendung selagi. Nah, makanya sekarang adalah mereka yang katakan yang terlibat dalam dunia teknologi bagaimana kan memahami teknologi ini secara komprehensif, secara utuh itu. Jangan parsial. Makanya saya katakan itu bukannya teknologinya, tapi kita bicara masalah regulasinya, kita bicara masalah efek dari teknologi itu. 3 itu menurut saya paling penting, teman. Jadi regulasinya, kemudian teknologinya, kemudian efek dari itu semua itu yang paling penting. Nah, teknologinya bagaimana memanfaatkan teknologi. Nah, jangan teknologi itu nggak dimanfaatkan rugi banget. Kenapa? Karena dia nggak bisa dibendung. Kemudian masalah regulasinya apa? Kalau belum ada peraturan perundang-undangan, kita bikin peraturannya. Walaupun saya kadang-kadang katakan gini, di bidang komunikasi sebenarnya kita nggak usah terlalu banyak peraturan sebenarnya. Saya katakan ada satu aja, Communication Act, undang-undang tentang komunikasi, di bawahnya nanti ada tentang pers, tentang broadcast, tentu kemudian tentang media baru gitu. Itu aja nanti di bawahnya baru pakar-pakar tuh yang berat di bidang itu, kira-kira itu. Baik, seru banget ya Pak perbincangan kita kali ini, dan ini mungkin sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang masih bingung nih Pak untuk nanti ke depannya mereka ngambil penjurusan apa gitu. Mungkin dari mereka nonton video ini mereka bisa tertarik dengan dunia broadcasting, dunia penyiaran ya Pak. Ya kalau saya harapan gitu ya, karena media penyiaran itu bagi saya itu sebagai kekuatan kan. Bisa dipakai kekuatan politik, ekonomi, seluruh budaya kan itu mereka. Nah, tapi mereka harus paham, ngerti. Kalau mereka paham baik pemahaman maupun keterampilannya itu.
Oke, makasih. Ya. Baik, terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktunya di sini. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya Pak. Siap. Nah, saya katakan tadi kan kayaknya ya waktunya terbatas. Kita mau terbatas ya, bahas Pak. macam-macam ini Iya. akhirnya Pak Bangkasin. Gitu. Mungkin di next episode ya Pak. Oke, sip. Kita Apalagi bakal kita menjelaskan pertama AI itu apa. betul. Kemudian apalagi defect itu apa kan tadi kan komunikasi penyiaran, kemudian AI defect, kemudian tampilannya video kan itu kan itu gitu. Ya, pembahasan kita kurang mendalam. Mungkin di next episode kita bisa Oke, memperdalam lagi ya Pak. Boleh, siap. Iya, terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Oke, Dan Pak. terima kasih juga untuk teman-teman Ruang Dialog yang sudah menonton. Karena setiap suara berarti setiap dialog bermakna. Bye bye. Benar.